Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sahabat Kopi Tama? Luar biasa ya, sudah teman sahabat lagi. Oh iya, malam ini kita akan lanjutkan lagi live streaming FB Kopi Tama. Tapi sebelum itu kita menunggu pemateri karena lagi ada kendala di aplikasinya. Jadi ya sekedar ingin menyapa teman-teman dan mengingatkan kepada teman-teman yang di luar sana untuk terus menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai. Insya Allah program ini akan terus berjalan dan insya Allah pula materi-materi yang kita bahas hanya akan mencakup pada pemateri-materi dasar tentang Islam. Karena kalau pembahasannya terkait fikih, kita ada program sendiri, sekalian promosi. Program kita di hari Sabtu, tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan selesai, itu remaja harus melek fikih bersama Kak Zen. Nah, jangan lupa untuk teman-teman menyaksikan acara tersebut ya, karena itu sangat membantu kita untuk mengetahui tentang fikih-fikih di dalam Islam. Nah, sambil menunggu dari pemateri kita, mungkin saya hanya akan sedikit membuka dan menginfokan kepada teman-teman semua nih. Bagi teman-teman yang berminat mendapatkan mug cantik dari Kopi Tama, souvenir, bukan mug cantik ya, souvenir dari Kopi Tama. Nah, kita akan mengadakan giveaway yang insya Allah kita memiliki 3 mug berlogokan Kopi Tama yang insya Allah akan diundi di akhir bulan Juli. Nah, penutup bukan penutup ya, mengingat sudah setengah tahun di 2020 ini. Nah, untuk way-nya kita adakan apa? Cuma mungkin hanya sedikit apa ya, challenge dari teman-teman Kopi Tama menurut teman membuat video ya. Video teman-teman menyampaikan apa sih Kopi Tama itu yang teman-teman pahami, terus menariknya Kopi Tama itu dari segi apa sih? Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti program-program Kopi Tama, terutama My Masjid My Adventure, bisa ikut gabung untuk menyampaikan kesan dan pesannya nih terkait Kopi Tama. Nah, mungkin memang tidak ada wajah yang kita tampilkan karena memang pemateri masih belum bisa on air. Jadi saya hanya cuap-cuap sendiri dengan suara saya sebagai host. Jadi mohon maaf kalau belum menampilkan karena kita memang belum menampilkan sebuah pemateri masih mengalami gangguan teknis.
Untuk teman-teman, saya mengingatkan kembali, sebagai seorang Muslim, kita harus terus menggali dan belajar tentang Islam sampai kapanpun. Nah, bahkan menuntut ilmu itu wajib bagi kita. Bahkan kalau sampai nyawa kita habis, itu pun barulah kita berhenti untuk menyampaikan mencari ilmu tentang Islam. Karena kita ketahui Islam itu adalah suatu ajaran atau sebuah agama yang memang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi pada faktanya umat zaman sekarang justru enggan, justru asing, merasa asing ketika dia mempelajari ilmu-ilmu tentang Islam. Karena mungkin memang sudah menjadi sunatullah. Bagaimana Islam itu datang dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing tersebut. Maka kita akan kembali asing. Nah, seperti itulah. Jadi kalau kita ketahui kenapa sih Kopi Tama itu membuat program dengan tema jati diri pemuda muslim? Ya, karena kita ketahui pemuda kita justru lebih jauh dengan Islam karena mereka lebih asik dengan dunianya masing-masing, terutama yang masih beranjak dewasa atau balik ya. Kita ketahui juga, apalagi di zaman sekarang, bukan zaman sekarang ya, di masa pandemi ini, kita ketahui banyak pemuda itu justru lalai untuk menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu ke tolobul ilmi ke mana? Ke masjid-masjid ya kan. Apalagi masjid sekarang jumlahnya itu dibatasi dan aktivitas-aktivitas di masjid itu terbatasi. Nah, jadi sangat disayangkan kalau teman-teman yang sedang di rumah terus tidak ada kerjaan, tidak ada kegiatan, daripada kalian rebahan, yuk bangun, terus saksikan beberapa live streaming yang bisa membangun wawasan kita terkait ilmu Islam, bisa aja di live streaming FB, YouTube, IG, dan sebagainya. Itu kalian bisa menyaksikan beberapa banyak wawasan tentang Islam. Hanya saja memang kita mau atau tidak itu tergantung diri kita sendiri. Nah, kalau sedikit mengulas materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya, di awal-awal Kopi Tama on air di live streaming FB itu kita membahas tentang Uqdatul Kubro, yaitu 3 simpul pertanyaan besar manusia. Kalau kita pikir-pikir manusia itu untuk apa? Dari mana sih manusia itu berasal? Untuk apa manusia itu hidup dan akan kemana setelah mati? Nah, ini menarik. Bagi sebagian orang, Islam itu sebuah agama yang bisa dibilang sempurna. Kesempurnaannya itu karena dia mencakup dari kita bangun tidur sampai mau tidur kembali. Tidak ada yang terlewat di Islam aturannya. Nah, aturan tersebut dibagi lagi. Ada 3 macam, kemarin ada disampaikan dengan tentang potensi dasar manusia. Nah, di situ dibahas. Ternyata manusia itu terkait pada 3 pilar, yaitu satu pilar hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala terkait bisa dibilang ibadah. Nah, terus kedua adalah kepada dirinya sendiri, yaitu akhlak dan tata cara makan. Bisa dibilang kemarin yang disebutkan oleh Kak Gus Randi adalah hajatun udhuwaya, kebutuhan jasmani dan naluri. Nah, yang ketiga adalah hubungan sesama manusia. Nah, ini menarik. Ternyata semua itu memang harus kita dapatkan melalui proses yang panjang. Dan beragama itu harus melalui metode berpikir. Bagaimana metode berpikir itu telah dijelaskan oleh Kak Ibrahim, kalau tidak salah, di episode keberapa, itu dijelaskan bahwa metode berpikir itu harus memiliki 4 komponen dasar yang menjadi patokan kita untuk bisa berpikir. Yaitu adalah pertama, fakta, ya kan? Kedua adalah alat indera untuk menjangkau fakta tersebut. Ketiga adalah akal yang sehat, dan keempat adalah maklumat sabiko atau informasi sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung mencari informasi terkait tentang Islam, maka datangilah atau carilah kajian-kajian yang membahas tentang Islam. Apapun itu, dari komunitas manapun, dari organisasi manapun, selama itu membawa kebaikan atau nilai-nilai kebaikan bagi diri kita, maka silakan diambil. Asalkan yang harus teman-teman pahami adalah ketika kalian belajar tentang Islam terus mendapati suatu ajaran atau ilmu yang justru membuat diri kita itu enggan untuk melihat kelompok lain. Nah, itu jangan sampai. Kalau bisa dibilang bukan saya meyakinkan, tapi kalau pendapat saya itu adalah sesuatu yang salah. Karena ketika kita belajar pada suatu satu komunitas, bukan berarti komunitas lainnya itu tidaklah benar. Nah, itu
harus kita waspadai karena banyak dari kalangan-kalangan kita ketahui orang-orang di luar sana yang justru akhirnya itu membuat sekat-sekat terhadap Islam itu sendiri. Misalnya contoh nih, si Islam A belajar di eh, komunitas A, terus ada lagi satu orang belajar di komunitas B, terus dia akhirnya tidak ada kecocokan dengan apa yang diajarkan komunitas A atau komunitas B, akhirnya mereka membuat sekat bahwa komunitas A itu contohnya nih tidak benar atau menyalahi kaidah-kaidah Islam. Begitupun sebaliknya. Nah, itu teman-teman harus bisa memfilter. Nah, bagaimana memfilternya? Teman-teman harus membuka wawasan seluas mungkin. Terus dengan tata cara berpikir yang memang sangat-sangat terperinci dan detail. Karena kita ketahui, stop dulu ya. Ada telepon masuk. Ya, ini masih ada kendala teknis dari pemateri. Mohon maaf teman-teman, mungkin waktu kita sedikit mundur, jadi mohon dimaklumi. Hmm, ya itulah, Islam itu sempurna tapi manusia tidaklah sempurna, apalagi aplikasi, ya kan? Jadi kalau kita mau hidup dengan aturan Islam, dengan tata cara Islam, maka insya Allah hidup kita itu sempurna. Tapi berbeda dengan segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Wah, ini kembali lagi ke materi eh, apa ya? Pencipta ini. Dari mana asal manusia ini akhirnya jadinya kembali lagi. Mohon maaf, saya jawab sendiri dan ngomong sendiri karena memang lagi posisinya sendiri, tapi bukan status ya. Oke, kita kembali lagi, teman-teman. Eh, nah, tadi kita kembali lagi, tadi sampai mana ya? Lupa saya. eh iya, sampai mana tadi? Pokoknya intinya teman-teman, kalau ingin belajar Islam jangan pernah merasa bahwa kelompok kita itu lebih baik daripada kelompok lain. Karena jika kalian betul-betul mengkaji Islam, kalian akan justru menemukan bahwa Islam itu menerima segala kekurangan, menerima segala pendapat, menerima segala kritikan itu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin orang yang terus mengkritik kita, terus kita hujat dia menjadi seorang yang diktator, menjadi seorang yang menentang atau mengkudeta atau radikal, itu tidak benar. Karena bisa jadi apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Terus bagaimana untuk kita bisa meninjaunya? Maka kalian harus melihat dari sisi keilmuan yang benar. Nah, jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Nah, bagi teman-teman yang sedang menyaksikan live streaming FB Kopitama, semoga terus istiqomah untuk mendengarkan dan mengamati kegiatan-kegiatan Kopitama di live streaming FB. Nah, sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman untuk terus menyaksikan live streaming FB Kopitama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai. Dan di hari Sabtu itu ada acara remaja melek fikih setiap hari Sabtu pukul 9 sampai dengan selesai. Insya Allah akan dibawakan oleh Kak Zen. Nah, itu sepekan sekali. Jadi, agenda atau aktivitas Kopitama itu cukup lumayan banyak ya. Nah, sayang kalau teman-teman tidak mau. Oke.
Alhamdulillah bagi teman-teman yang menyaksikan live streaming FB Kopi Tama, semoga Allah mudahkan untuk menerima segala amal soleh atau menerima ilmu-ilmu yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Kopi Tama. Semoga teman-teman tidak bosan-bosannya. Nah, kita juga perlu kritikan dari teman-teman nih ketika nanti ada menemukan keganjilan atau apa ya, bisa dibilang suatu hal yang tidak baik, mohon disampaikan aja di komen Kopi Tama supaya teman-teman bisa terus memperbaiki setiap aktivitas atau kegiatan agenda yang kita laksanakan ini. Karena kita ketahui tidak ada yang sempurna kecuali itu datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Seperti contohnya malam ini terjadi kendala atau gangguan teknis pada pemateri, jadi saya sendirian bercuap-cuap hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk terus berusaha mencari ilmu Islam, belajar ilmu Islam, mensiarkan ilmu Islam, jangan sampai lelah dan jangan pernah menyerah karena insya Allah ada ganjaran yang begitu besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Yang penting cuma satu yang diperlukan adalah semangat untuk terus memperbaiki diri di bawah ilmu Islam. Terus bagaimana yang tidak di bawah ilmu Islam? Kita ketahui kalau dari sejarah Islam, justru orang non-Muslim itu merasa aman dan tentram di bawah syariat Islam atau di bawah pemimpin Islam. Karena kita ketahui Islam itu bukan hanya untuk manusia yang mengaku sebagai Muslim, tapi juga yang non-Muslim. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam berarti keseluruhan dari semua yang ada di alam semesta ini, bukan hanya manusia yang beragama Islam, tapi juga untuk tanaman, tumbuhan yang non-Muslim, terutama Muslim itu sendiri, itu menjadikan sesuatu yang luar biasa bagi manusia dan alam semesta. Nah, tadi kan kita di materi selanjutnya itu kalau tidak salah ada dibahas tentang memikirkan tentang alam semesta, kehidupan dan manusia. Nah, itu menjadi salah satu tolak ukur bagi kita bahwa sedemikian kompleks atau detailnya Islam itu mengatur. Bahkan kita disuruh mikirin alam semesta yang kalau kita pikir sendiri alam semesta itu tidak bisa kita pikirkan gitu loh. Tapi Islam justru disuruh memikirkan alam semesta, kehidupan dan manusia. Buat apa kita mikirin? Ya kan? Mikirin diri sendiri aja susah. Disuruh mikirin alam semesta. Tapi justru disitulah orang yang beriman dari proses berpikir, maka dia bisa mendapatkan suatu ibaratnya bisa mendapatkan suatu ilmu yang menguatkan diri dia atas agama yang dia pilih. Nah, banyak contohnya ilmuwan-ilmuwan yang justru merasa bahagia atau merasa tentram ketika dia berislam karena melalui proses berpikir. Dia telah memikirkan, dia sudah menganalisa, dia sudah mengkalkulasikan bahwa Islam itu sedemikian kompleks dan sedemikian detailnya mengatur kehidupan manusia. Nah, jangan sampai justru kita yang sebagai muslim justru merasa enggan nih dengan Islam itu sendiri. Nah, halo, Gus Randi sudah masuk? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk dari tadi, kenapa nggak ngomong? Masa saya memotong bicara apa? Antum bicara. Soalnya sudah ditunggu sama pemirsa kita yang menyaksikan live ini. Saya nggak tahu, ternyata Kak Gus Randi sudah masuk. Kayaknya saya bukan pembicara malam ini. Saya penyidik kayaknya ini. Jangan begitu. Itu menyalahi aturan namanya. Oke, teman-teman, ini sudah ada pemateri kita, Kak Gus Randi, baru masuk. Bukan baru masuk, mungkin dari tadi masuk, cuma dia dengerin saya ngomong ternyata, ya kan? Oke, kita tampilkan dulu Zoom-nya. Nah, Udah nih. Sudah tampil, oke. Di live sudah udah oke. mulai kan? Sudah mulai? Dari tadi sudah Udah mulai, mulai kan? kan? Makanya saya cuap-cuap sendiri nih, dari hiburan. Udah berapa menit yang lalu? Sudah lumayan cukup lama ya, kalau dilihat dari live streamingnya ini sekitar 15 menitan saya ngomong sendiri nih.
Berarti saya cukup 15 menit aja ya berarti ya. Iya, yang penting dapat poin-poinnya lah, ya kan? Oh ya sudah masuk nih wajah pemateri. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di live streaming FB Kopi Tama dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan masih berislam dan memiliki iman yang kuat di dalam dada. Jangan lupa untuk mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, mohon maaf atas keterlambatan kehadiran dari pemateri karena tadi mengalami sedikit gangguan teknis. Nah, gangguannya tidak tahu gangguan teknis pokoknya. Jadi malam hari ini kita akan kembali live streaming dengan apa ya? Kalau bisa dibilang kita ngobrol santai membahas tentang Hadaro dan Manadiyah yang sebelumnya telah dibahas tuntas oleh Kak Ibrahim di pertemuan 19 di hari Senin kemarin. Nah, kita tidak akan panjang lebar membahas apa itu Hadarot, apa itu Madaniyah, karena kemarin sudah dijelaskan ya. Kalau sedikit kita flashback, kemarin tuh secara simpel Hadarot adalah sekumpulan ide atau sekumpulan pemahaman yang menjadi landasan atau dasar manusia. Sementara Madaniyah adalah apa itu? Suatu suatu hal atau apa tadi? Lupa saya malahan ngelek jadinya. Malah saya yang ngelek. Madaniyah itu adalah apa? Saya kok jadi lupa ya Kak Gus Randi. Malah saya yang lupa. Hah? Madaniyah tadi itu apa Apa ya? ya? Madaniyah itu apa ya? Ini mau dibahas ulang lagi kah? Kalau dibahas ulang dosa sih. Madaniyah itu apa tadi? Malah saya lupa Mahdan. sebenarnya. Lihat kita pagi nih kayaknya. Mahdan itu adalah bentuk fisik suatu benda Oh, yang atau ringkasnya sih sebenarnya kalau kita bahasakan ringkasnya adalah sarana kehidupan atau fasilitas yang kita bisa gunakan dalam kehidupan. no, tuh. Saya mohon maaf agak ngelek juga malahan tadi. Tadi nyampaikan hadaronya paham. Tapi di Madaniyah tadi itu ada dua yang disampaikan ke Ibrahim kemarin adalah yang khas atau khusus, ada yang bersifat umum. Nah, kalau yang khas atau khusus ini sesuatu yang tercipta dari hadaroh agama lain. Misalnya tadi kemarin dikasih contoh adalah kalung, ya kan? Kalung yang berlambangkan salib. Nah, itu adalah Madaniyah yang bersifat khas karena itu tercampur oleh hadaro agama lain. Sementara Madaniyah yang apa umum itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau sains atau teknologi gitu loh. Gitu. Nah, jadi malam ini apa yang ingin kita bahas? Yaitu seputaran hadaro dan Madaniyah. Nah, apa nanti yang dibahas itu akan disampaikan oleh Kak Gus Randi. Mungkin kameranya kita akan tetap dua biar Kak Gus Randi tidak merasa grogi nih karena takutnya nanti Kak Gus Randi grogi karena habis gangguan teknis, takutnya beliau gangguan teknis juga ini. Oke, saya langsung tanya Kak Gus Randi nih. Apa yang mau disampaikan Ya, terkait Hadaro dan Madaniyah nih? Yang simpel-simpel aja kita ngobrol santai, nggak usah terlalu tegang, relax. Yang penting diajak santai, santuy sambil seruput kopi. iya iya. Mungkin kalau saya ingin bahas mungkin tentang dampak-dampak yang dialami oleh kaum muslimin tentang tidak pahamnya tentang hadar dan mahadaniyah ya, Oke, atau kemunduran yang dialami oleh kaum muslimin karena tidak paham apa itu hadar atau mahadaniyah. Itu aja sih. wis. Karena kalau mau di panjang lagi nih kayaknya Nggak apa-apa dari panjang-panjang. awal. Saya tadi panjang sendirian ini. Uh, Oke, iya. langsung aja Kak Gus Randi. Nanti siapa tahu kita sambil ngobrol santai, terus sambil melempar tanya jawab. Bisa juga nanti kepada teman-teman yang sedang menyaksikan live streaming juga boleh gabung. Silakan komen dan memberikan saran dan masukan terkait Hadaro dan Madaniyah. Siapa tahu ada contoh yang ingin dibahas. Oke, saya persilakan Kak Gus Randi. Monggo. Iya. Terima kasih Bang Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin
nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabah wa man walah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fa fala yuqbalu minhu. Sahabat Kopi Vitamin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kajian online ya bersama teman Kopi Tama. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri yang harus kita contoh di dalam aspek kehidupan kita, sehingga kelak kita bisa termasuk orang umatnya yang diakuinya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga, adapun yang ingin saya bahas, mungkin saya tidak akan membahas panjang lebar tentang Hadhar dan Mahdaniyah, karena kayaknya sudah jelas banget ya dijelaskan Kak Ibrahim tadi. Saya hanya mungkin menyebutkan dampak-dampak yang terjadi, yang dialami oleh umat Islam akibat tidak pahamnya tentang Hadhar dan Mahdaniyah ini. Nah, teman-teman sekalian, mungkin perkara Hadhar dan Mahdaniyah tidak dikenal di zaman Rasulullah atau zaman sahabat. Tapi secara substantif, secara hakikat, umat Islam pada masa itu sudah paham apa yang dimaksud dengan Hadhar dan Mahdaniyah. Ya kan, salah satu contoh ketika Rasulullah mendapati sahabat siapa ya, Abdi bin Hatim ya kalau nggak salah Bang Sidi ya, ketika membawa kalung salib ya kalau nggak salah, terus ditegur, disuruh membuang ya. Nah itu salah satu contoh. Kemudian ketika perang Umar bin Khattab itu membawa serpihan tulisan Taurat, kemudian disuruh ditegur oleh Rasulullah, itu? Ini adalah lembaran Taurat yang sangat indah gitu katanya Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan, andai kata saudaraku Musa ada di tengah-tengah kita, maka tidak ada pilihan lain kecuali Musa akan ikut denganku. Itu. Ini dalil-dalil menjadi Hadhar. Kemudian terkait dengan Mahdaniyah, itu juga kita bisa lihat dalilnya ketika Rasulullah mendapati sahabat ketika penyerbukan rumah. Nah, Rasulullah berkata bahwa antum alam bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia, tapi perkara agama aku ahlinya. Nah di situ jelas yang mana Hadhar, yang mana Mahdaniyah yang bisa diambil kan. Nah, ketahuilah teman-teman, salah satu penyebab kemunduran Islam yaitu akibat tidak pahamnya tentang Hadhar dan Mahdaniyah, akibat tidak pahamnya tentang apa yang bisa diambil, apa yang tidak bisa diambil di luar dari Islam. Ini muncul ketika di zaman akhir-akhir kejayaan Islam di masa Turki Utsmani, kalau tidak salah di abad ke-16. Nah, itu di situ umat Islam mengalami hal itu ketika revolusi industri Perancis itu bangkit dengan revolusi industrinya yang dikenal dengan Renaissance. Nah, di situ negara-negara Eropa bangkit dengan teknologi dan sainsnya. Nah, sehingga umat Islam ketika itu bingung dengan kemajuan peradaban Barat ketika itu, bingung, umat Islam pada bingung kan, yang mana yang bisa diambil, mana yang tidak. Nah, dari situ muncullah dua ekstrim. Ada kelompok yang menolak secara langsung apa yang dari Barat, baik itu pemikiran, sakopa atau pengetahuan, ditolak mentah-mentah. Terus kelompok yang kedua itu justru beranggapan bahwa peradaban Eropa ini sangat maju, jadi harus diambil supaya kita menjadi orang Islam yang maju. Akhirnya kebablasan, semuanya diadopsi tanpa difilter. Nah, ini
apa ya, sampai pas sekarang itu kita bisa lihat penampakannya kan ekstrim ini. Kita lihat ada orang yang anti dengan teknologi, sein, menolak TV, menolak apa handphone, apa kalau perlu tinggal di hutan itu dengan beribadah dengan baik, ya kan, jauh dari hiruk pikuk dunia modern, ya kan? Ya, Ada nggak seperti itu? ada. Ada. Walaupun sebagian dari mereka itu berevolusi, tadinya mengharamkan apa namanya, ya tentang media, sekarang ngeplok, Nah, kan? Seperti itu. Nggak konsisten. Terus golongan yang kedua pun kita lihat ada nampak juga kita sekarang yang mengadopsi semuanya dari Barat itu. Pokoknya dianggap Barat itu suatu kemajuan. Ya muncullah Islam liberal, apalagi itu Islam moderat, termasuk Anus. Apa itu Anus? Win. Oh, bahasanya agak vulgar ini ya. Aliran Nusantara. Oh, jangan disingkat ke Gus Randi karena vulgar banget bahasanya kayaknya. Ya, itu yang terjadi. Nah, mereka, nah kelompok ini, nah yang pertama itu yang tadi beranggapan bahwa teknologi itu tidak bisa diterima, ini kalau perlu jauh dari apa kehidupan modern itu sangat-sangat apa ya ibaratnya, sangat-sangat mana ya, seolah-olah Islam itu tidak Mengatur. apa namanya, tidak mengatur kehidupan publik gitu loh, Ya. seolah hanya urusan ibadah. Nah, terus yang kedua itu juga berbahaya, maka mereka menganggap bahwa kalau kita kembali kepada Islam, kita kita seperti kembali di zaman unta kan gitu, zaman primitif, seolah agama Islam ini adalah primitif. Padahal kalau kita tarik di sejarah sejarah Islam ya, di masa lalu, jauh sebelum peradaban Barat ini bangkit, itu Islam sudah mengenal namanya teknologi sains, ya kan? Apalagi di zaman apa ya, Abbasiyah atau di Andalusia itu peradaban Islam sangat gemilang gitu kan. Iya. Kalau bisa bilang, iya teori-teori ya, sampai orang Barat itu menulis sebuah buku yang judulnya The Golden Age ya. Iya, The Itu Golden Age. Kemasan. masa ke itu ditulis selama 800 atau 900 tahun. Nah, itu tiada lain itu masa kejayaan Islam itu di Andalusia itu. Nah, di situ peradaban Islam pada masa itu dikenal dengan Ibnu Sina, kan ilmu-ilmu seperti Ibnu Sina yang menemukan teori bedah, teori apa? Yang mana pada saat itu orang Romawi menganggap penyakit itu berasal dari setan. Kan ya. Kemudian dikenal dengan Abu Qasim Az-Zuhrawi yang menemukan apa namanya kalau katarak ini, menemukan optik lah, optik. Nah, mata itu asalnya dari beliau penemuannya. Nah, terus penemuan teori penerbangan seperti ya yang ditemukan oleh Ibnu Firnas jauh sebelum siapa si kembar itu, Leonardo siapa itu? Leonardo da Vinci. Ya? Nah, dari itu umat Islam sudah menemukan teori. Artinya kalau orang Barat sekarang apa namanya, menemukan sains dan teknologi, Islam sebagai pelopor teori teknologi dan sains itu jauh. Nah, itu salah satu contoh. Tapi kenapa kok semakin kesini kok malah berbalik, justru peradaban Barat ini menjadi kiblat. Nah, disitulah awalnya sih ini, awalnya pada masa kepemimpinan Utsmani itu akibatnya itu akibat bahasa Arab itu tidak dipedulikan. Akhirnya susah memahami susah memahami ini. Ketika ada perkembangan zaman, sulit untuk menggali sebuah hukum dalam suatu perkara yang baru, karena bahasa Arab itu tidak dipedulikan. Karena kalau kita menggali suatu hukum dalam suatu perkara baru, itu harus ijtihad ya, Bang Sindia. Iya, ijtihad.
Nah, ijtihad itu kita harus gali dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa menguasai memahami Al-Quran kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Nah, pangkal awalnya dari situ, sehingga umat itu bingung. Ya, betul. Nah, maka dari itu sebagai umat Islam kita harus mempelajari bahasa Arab agar kita bisa memahami Al-Quran, sehingga kita bisa mengaplikasikannya, sehingga kita tidak kaku dalam menghadapi perkembangan zaman. Oke. Ya. Itu aja Bang Cindy. Ini saya nungguin dampaknya tadi loh. Dampaknya jadi apa? Oh, dampaknya kan tadi itu. Oh, berarti kalau bisa dijabarkan dampaknya ada kemerosotan tata cara berpikir, kemerosotan tata cara berkehidupan, kemerosotan tata cara bersosial, kemerosotan tata cara berinteraksi dengan manusia. Berarti banyak hal yang membuat manusia itu karena mengadopsi hadaroh dari peradaban lain. Seharusnya sebagai umat Islam justru mengikuti hadaroh dari peradaban Islam yang tadi dijelaskan adalah Golden Age yang kita ketahui, padahal kalau dikalkulasikan sepanjang waktu kurang lebih 14 abad Islam itu pernah berkuasa di seluruh dunia. Ini seluruh dunia loh ya, 14 abad kurang lebih. Dan memang tadi yang dijelaskan Kak Gus Randi ada memang beberapa hal, makanya cukup penting bagaimana Islam itu mengajarkan kita bagaimana memahami segala sesuatu itu melalui proses berpikir. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang berisi manusia itu disuruh berpikir. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk ketika kita melakukan segala sesuatu, kita disuruh berpikir, ini baik atau tidak, ini halal atau haram, ini berguna untuk saya dan masyarakat umum pada lainnya enggak. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa dijelaskan tadi dampak yang disampaikan oleh Kak Gus Randi adalah dari seluruh pengambilan hadaroh dari barat, ya kan bisa dibilang kayak gitu ya Kak Gus Randi ya. Berarti umat sekarang ini banyak mengambil hadaroh dari peradaban barat. Tidak bisa memilah-milih. Tidak bisa memilah-milih ya. Nah, semuanya diambil ya. Tapi ada yang menarik, Kak Gus Randi. Yang menarik tadi itu di awal ada yang ada dua orang ya. Tadi yang kedua itu adalah mengambil semuanya. Jadi menganggap jadi ada timbul Islam liberal, moderat, sama aliran Nusantara. Nah, yang pertama itu ada yang ngambil separoh-separoh. Nah, ada yang bilang juga kalau kamu pakai mohon maaf nih ya, menggunakan televisi itu buatan barat, terus nonton televisi itu bisa-bisa haram, tapi dia menggunakan handphone dan menonton aplikasi di handphone. Nah, itu kan sebenarnya sama aja kan? Nah, tadi yang pertama itu kan contohnya ya, Kak Gus Randi ya, maksudnya. Ya. Ada yang mengambil setengah-setengah, terus dia menghantam rata bahwa apa yang dia punya itu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Islam, tapi mencap sebagian itu bertentangan dengan Islam. Padahal itu adalah kalau kita ambil adalah sebuah madaniyah yang bersifat umum. Begitu kan Kak Gus Andi ya? Iya, iya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya dampaknya harus seperti apa ini? Kalau sudah ada berdampak seperti itu, kita harus bagaimana nih? Setelah terdampak, misalnya contohnya nih ya, contohnya saya terdampak nih dengan hadaro peradaban barat. Jadi saya sedikit-sedikit misalnya masalah hukum nih, saya mengambil undang-undang dari Belanda ya, kayak sekarang hukum-hukum kita di Indonesia kan seperti itu ya, kita ngambil berdasarkan hukum-hukum dari Belanda. Atau contoh yang simpel, ketika kita berbelanja nih, kita mengambil sesuatu yang tidak berasal dari Islam, saya terikut hadaro dari pengambilan barat, yaitu menghalalkan atau memperbolehkan riba. Nah, dampaknya itu kan saya seperti itu. Tapi bagaimana saya harus bisa mengatasi dampak tersebut? Untuk teman-teman nih, membentengi dari dampaknya hadaro dan madaniyah yang salah diambil. Kira-kira ya, maka jalan satu-satunya ya kita harus kembali kepada ajaran Islam secara kafah, secara total, karena Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa ya dalam urusan kehidupan semua. Yang tadi termasuk yang Bang Sini bilang ekonomi segala kan, politik apa segala semua diatur oleh Islam. Pergaulan semua sudah diatur. Nah, makanya disitulah perlunya kita mengaji sebagai pemuda-pemuda yang ibaratnya kita sebagai pemuda memang harus mengaji lah.
kaji Islam, kita belajar bahasa Arab sehingga kita paham dengan Al-Quran, tidak sekedar dibaca kan, Oh, ya, 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 ya. Betul, 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 betul. bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita. Oh. Bayangkan kan, Hah? coba kita lihat di negara kita ini, menurut penelitian itu 50% tak bisa baca Quran, nih luar biasa kan. Oh, dan apa negara terbesar yang memiliki umat muslimnya ya, umat muslim terbesar ya. Itu sangat miris kan, sama bagaimana mau maju kan nih kalau kita mau bicara secara apa ya, umat Islam bagaimana bisa maju, orang 50% tidak bisa baca Quran. Itu Hmm, yang baca, yang tidak mengerti dengan isi Al-Quran, bisa baca tapi tidak paham dengan Al-Quran, berapa persen, berapa bisa banyak. bisa lebih banyak lagi yang Nah itu oke, oke, kan, oke. jadi wajar lah. Jadi wajar ya kalau Ya. banyak manusia Hmm. justru apa ya mengambil dari hadaro-hadaro yang bukan berasal dari Islam. Mungkin bisa dikatakan mereka tidak paham isi Al-Quran, dia tidak paham isi As-Sunnah, dia tidak paham tentang Islam, terus dia mengambil sesuatu yang istilahnya itu instan dari peradaban-peradaban lainnya. Kayak tadi dijelaskan ada revolusi industri, karena pada zaman itu merasa bahwa di revolusi industri itu mulai maju, teknologi mulai kuat, padahal di peradaban sebelumnya Islam telah menemukan banyak apa ilmuwan-ilmuwan menemukan banyak apa ya istilahnya teknologi-teknologi, tapi mereka Ya. tidak mau mengambil hal tersebut karena mungkin tadi dikatakan Kak Gus Randi adalah lemahnya kita untuk memahami dan mempelajari tentang bahasa Arab. Makanya kan di kalau tidak salah Quran surah Yunus ayat 2 itu Al-Quran itu diturunkan dalam berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Saya lupa ayatnya bunyinya, sedikit-sedikit ingat tapi sedikit artinya ingat. Kalau tidak salah Quran Yunus ayat 2. Saya Inna pernah an hafal juga. inna Inna anzalna, lupa saya. Arabiya Ah itu ya, ya, ya la'allakum betul. Inna apa anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum tatkilun kah tatakun gitu loh. ta'lamun, kalian Ah, mengetahui. ya, intinya artinya sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada kalian dalam berbahasa Arab agar kalian mudah memahaminya. Berarti Allah itu sudah mengatakan kalau kita mau belajar bahasa Arab itu kita bakal memahami segala ilmu tentang Islam. Makanya Ya. padahal dikatakan kan apa ilmu itu buku itu adalah jendela jendela dunia kan. Nah, berarti bagaimana kita bisa membaca buku yang dibutuhkan adalah kita memahami bahasa, tata bahasa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, bagi teman-teman berarti cukup penting yang disampaikan oleh Kak Gus Randi adalah pertama, teman-teman harus paham dulu nih, apa itu Islam, apa itu peradaban Islam, apa itu tentang ilmu Islam, karena kita ketahui kebangkitan umat atau kebangkitan manusia itu ketika dia mulai berpikir secara kritis, ketika dia mendapati segala kehidupan yang dia jalani itu adalah sebuah kesalahan dan itu bertentangan dengan fitrahnya sebagai hamba yang selalu menghamba kepada Allah, maka dia akan mendapatkan suatu apa ya kekuatan dalam menjalani segala kehidupannya dengan tuntunan Islam. Contohnya ya misalnya dia memahami bahwa hidup dalam Islam itu harus diatur dengan tata cara misalnya berinteraksi dengan lawan jenis, terus berinteraksi dengan apa? Bermuamalah, terus berinteraksi dengan apa? Manusia lainnya. Nah, itu semakin bisa dijelaskan. Nah, jadi manusia itu bangkit bukan karena dia merasa dirinya kaya, merasa dirinya hebat, memiliki jabatan yang kuat, tapi dari kebangkitan mereka dilihat dari proses mereka berpikir tentang kehidupan, alam semesta, dan manusia. Nah, terkait hal tersebut adalah mengkaitkan dengan hadaro dan manania. Jika kita tidak kuat nih untuk memikirkan segala sesuatunya, maka kita tadi akan terjerumus ke hadaro peradaban barat yang dimana sekarang memang dibilang Kang Gus Randi adalah kita lebih condong kepada hadaroh peradaban barat sehingga umat Islam sekarang itu justru jauh kepada Islam itu sendiri padahal bisa dikatakan dia adalah orang Islam gitu loh, justru dia jauh kepada Islam tapi dekat kepada peradaban barat. Nah, mungkin dampaknya sudah jelas ya yang disampaikan oleh Kak Gus Randi tadi adalah
kita harus berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan atau aktivitas yang ingin kita jalankan, itu harus betul-betul diperhatikan. Karena jangan sampai kita menyerempet hadaro orang lain. Kita sebagai orang Islam berarti kita memiliki ide-ide atau sekumpulan ide itu berdasarkan apa yang tertuang atau tertulis di Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sudah jelas, tidak ada yang ulama-ulama, tidak ada yang bertentangan, maka dikatakan, masuklah kalian dalam Islam secara kafah, keseluruhan Wah, atau totalitas. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Nah, itu menjaga kita untuk mengambil dari hadaro peradaban lainnya. Terkait Madaniyah, dampaknya seharusnya kita bisa filter. Kalau host tadi yang dijelaskan Kak Gus Randi berdasarkan kisah para sahabat, itu sudah jelas tidak boleh mengikuti atau mengambil sesuatu yang menjadi ciri khas dari agama lainnya. Nah, tadi itu adalah salib ya, kalung salib. Terus kedua adalah apa itu tadi Kak Gus Randi? itu tentang Mahadaniyah. Ya, Madaniyah. Ketika Rasulullah mendapati sahabatnya penyerbukan kurma itu, Mm-hmm. Rasulullah kan tidak kok bisa itu dikawinkan kurma, kan baru bisa berbuah ya kalau diserbuk gitu ya kawinkan. Ya, betul, betul. Nah, Rasulullah apa namanya memberikan statement bahwa kalian lebih tahu tentang urusan dunia, kan kita diserahkan dalam masalah sains. Ya. Kita Islam itu memberikan ruang terbuka untuk kita berkreasi dalam urusan itu. Jadi tidak ada sangkut pautannya agama di situ. Contoh kayak motor, mobil itu tidak ada dia dalam ajaran kayak Injil ada cara buat motor itu tidak ada. Cara buat mobil tidak ada. Tapi dengan cara apa kita menggunakan itu baru agama mengatur. Oke, nah itu ya Ah, simpelnya tadi yang ya. dijelaskan Kak Gus Randi adalah agama tidak mengatur cara kita membuatnya, tapi cara kita menggunakannya itu baru diatur oleh agama. Karena yang disampaikan Kak Gus Randi di kitab tidak ada menyampaikan bagaimana cara membuat motor, tapi menggunakan motor untuk apa itu terikat dari pembahasan kita sebelumnya itu kodo dan kodar. Nah, oke. Mungkin itu aja pembahasan kita. Sebenarnya tema judulnya malam ini adalah tadi yang disampaikan panjang lebar oleh Kak Gus Randi. Yang bisa saya tangkap adalah terkait tentang dampak dari kesalahan kita mengambil hadaro dan madaniyah. Kita ada tipe orang yang mengambil setengah-setengah, ada yang mengambil secara keseluruhan, serampangan semua diambil, tapi tidak melihat nilai-nilai Islam di dalamnya. Nah, itu juga tidak benar. Sehingga contohnya apa yang terjadi? Ya sekarang ada yang menggunakan misalnya nih ya aplikasi TikTok, mohon maaf disebut merek, aplikasi aplikasi untuk live, pokoknya tadi tersebut mereknya ya. Aplikasi tersebut digunakan itu sebenarnya dalam Islam tidak ada diatur, tidak ada aturannya. Tapi bagaimana cara kita menggunakannya, madaniyahnya itu bersifat umum tapi menggunakannya tidak dalam aturan Islam, maka itu menjadi sesuatu yang salah bagi kita yang menganut agama Islam. Karena bisa jadi itu menimbulkan hal-hal yang justru bersifat haram. Bagaimana kalau aplikasi tersebut digunakan untuk kegiatan yang justru berbau kemaksiatan. Sementara dari aplikasinya sendiri itu adalah sebuah madaniyah yang bersifat umum. Jadi teman-teman jangan takut beli TV misalnya, oh itu kan buatan kafir. Jadi tidak boleh kalau kita beli TV berarti kita menjadi golongannya orang kafir. Ya, enggak kayak gitu juga karena TV itu dijelaskan itu adalah teknologi dan bersifat umum. Nah, terkait kita menggunakan baru itu dihukumin kepada diri kita. Nah, karena itu menjadi area yang kita kuasai. Ya kan? Luar biasa. Iya, iya. Temanya Kak Gus Randi terkait kepada kodo dan kodar di pertemuan hari Senin dan Jumat pekan lalu ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan oleh Kak Gus Randi terkait dampak dari Hadaro dan Madaniyah. Kita sudah belajar sejarahnya juga bagaimana Hadaro dan Madaniyah itu tidak dikenal para sahabat, tidak dikenal pada zaman Rasul dan para sahabat, tetapi mulai timbul karena revolusi industri ya kan. Nah, jadi teman-teman mengingatkan kembali untuk terus berhati-hati dalam mengambil segala sesuatu yang ada di dunia. Nah, ya kan tadi madaniyah adalah benda yang bersifat fisik yang itu mengikuti kita dalam setiap kehidupan ya kan. Contohnya ya segala fasilitas kehidupan kita. Nah, itu harus hati-hati. Tidak dilarang oleh agama, tapi ketika kita menggunakannya dengan hal-hal yang justru bertentangan dengan syariat atau dengan Islam, justru itu menjadi sesuatu yang salah bagi kita. Nah,
Mungkin itu aja yang bisa disampaikan oleh saya dan Kak Gusrandi pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah salah apa ya, salah penyampaian. Itu mohon dimaafkan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena itu kesalahan dari kami berdua masih belajar dan dalam tahap untuk memperbaiki diri agar kedepannya bisa menjadi pribadi dan hamba yang berguna bagi seluruh manusia umumnya Islam. Nah, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Kak Gus Randi atas waktunya dan Sama-sama. meluangkan kesempatan di malam hari ini untuk menyampaikan materi terkait dampak Hadaro dan Madaniyah kepada teman-teman di live streaming FB Kopi Tama. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk terus menyaksikan live streaming FB Kopi Tama dengan tema Jati Diri Pemuda Muslim setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai. Dan di hari Sabtu kita ada program baru yaitu Remaja Harus Melek Fikih di jam 9 sampai dengan selesai kalau tidak salah. Kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah bersama Kak Zen, ya kan? Kita tidak bilang pakar fikih, tapi insya Allah membahas fikih seputaran untuk anak-anak remaja. Jadi teman-teman bisa tongkrongin juga live streaming FB Kopi Tama di setiap hari Sabtu ya. Oke, itu aja. Karena waktunya sudah cukup panjang. Nah, saya juga cukup panjang berbicara dari tadi sambil Panjang menunggu. dian. Iya, karena ada trouble. Oke, itu aja. Sekali lagi terima kasih Kak Gus Randi atas waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga Allah catat sebagai amal terbaik di sisinya dan menjadi hujah kita kepada Allah bahwa kita terus berusaha menyisiarkan Islam sampai titik darah penghabisan dan semoga teman-teman Kopi Tama diberikan kesehatan, keselamatan, dan giroh untuk terus aktif di live streaming FB Kopi Tama. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sedang menyaksikan live streaming FB Kopi Tama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My Masjid. Terima Terima kasih Kak Gus Randi. Sama-sama.